oksidasi dan regenerasi katalis, yang pertama ada implikasi industri, yang ketujuh ada inovasi dalam teknologi katalis dan generator, yang ke-8 semua. Di sini ada definisi deaktivasi katalis adalah proses penurunan aktivitas katalis yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Mekanisme deaktivasi katalis yang dapat terjadi baik pada proses katalis konvensional kimia maupun pada bioreaktor yang menggunakan enzim atau mikroorganisme sebagai katalis. Mekanisme deaktivasi katalis pada proses kimia. Yang pertama, pengendapan karbon atau protein. Faktor-faktor yang meliputi kondisi operasi yang tidak optimal dan kurang bahan baku dengan kandungan hidrokarbon berat yang tinggi. Yang kedua, ini ada fouling. Fouling adalah pengendapan partikel atau senyawa non reaktif seperti debu atau benda pada permukaan katalis. Proses ini biasanya terjadi akibat bahan baku yang tidak murni. Yang ketiga ada sintering. Sintering terjadi ketika partikel katalis bergabung menjadi struktur yang lebih besar akibat suhu tinggi. Fenomena ini mengurangi luas permukaan aktif katalis sehingga mengurangi jumlah situs aktif yang tersedia untuk reaksi kimia. Kemudian ini ada denaturasi enzim. Enzim kehilangan aktivitas kataliknya ketika struktur tiga dimensinya rusak akibat suhu ekstrim, pH tidak optimal atau senyawa kimia tertentu. Akumulasi produk toksik. Akumulasi produk toksik seperti alkohol atau asam organik menghambat aktivitas mikroorganisme dalam bioreaktor. Produk toksik ini dapat merusak membran sel mikroorganisme atau menghambat enzim yang penting. Kemudian ada ketidakseimbangan nutrisi. Kekurangan nutrisi penting seperti nitrogen atau fosfor dapat mengganggu metabolisme mikroorganisme. Sementara kelebihan nutrisi tertentu dapat menghasilkan metabolit yang menghambat reaksinya. Selanjutnya ada dampak reaktivasi katalis. Reaktivasi katalis merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem katalitik, industri, dan bioteknologi. Katalis yang kehilangan aktivitas atau selektivitasnya dapat menyebabkan berbagai konsekuensi yang merugikan, baik dari segi efisiensi proses, biaya operasional, hingga kualitas produk. Nah, ini ada efisiensi proses penurunan. Yang pertama ada penurunan konversi reaktan. Katalis bertugas mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Kemudian yang kedua ada penurunan selektivitas. Selektivitas katalis terhadap produk utama sangat penting untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan jumlah minim produk sampingan. Ketiga ada penurunan produktivitas. Penurunan konversi reaktan dan selektivitas berujung pada produktivitas yang lebih rendah. Selanjutnya ada peningkatan biaya operasional. Penggantian katalis yang lebih sering. Ketika katalis mengalami deaktivasi yang tidak dapat diperbaiki, katalis tersebut harus diganti. Kedua, regenerasi katalis. Untuk mengurangi frekuensi pergantian regenerasi katalis sering digunakan sebagai alternatif. Ketiga, peningkatan waktu dan sumber daya. Proses regenerasi atau penggantian katalis membutuhkan waktu tambahan dan tenaga kerja terakhir. Kemudian ketiga ada kualitas produk berkurang. Pembentukan produk samping. Reaktivitas katalis dapat mengubah jalur reaksi sehingga menghasilkan lebih banyak produk samping yang tidak diinginkan. Kedua, ketidakstabilan kualitas produk. Dalam industri seperti farmasi dan bahan kimia khusus, kualitas produk adalah prioritas utama. Selanjutnya ada dampak pada bioreaktor, reaktivasi enzim atau mikroorganisme. Yang pertama, penurunan laju reaksi. Reaktivasi enzim atau mikroorganisme menurunkan laju reaksi biokatalitik sehingga memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Yang kedua, ketidakstabilan operasional. Reaktivasi katalis biologis seperti akibat perubahan kondisi
Kemudian ada pemurnian reakan. Pemurnian reakan melalui proses absorpsi, filtrasi atau metode pemisahan kimia lainnya menjadi langkah penting dalam industri kimia dan gas. Proses hidrodesulfurasi digunakan untuk menghilangkan sulfur dari adonan reakan sebelum reaksi berlangsung, sehingga mencegah keracunan katalis berbasis proper. Yang B, pendekatan kuratif. Regenerasi katalis, pembersihan nyata. Proses ini melibatkan memasang katalis pada suhu tinggi untuk membakar deposit karbon atau material lainnya yang menumpuk di permukaan katalis. Yang kedua, ada pembersihan kimia. Proses kimia menggunakan bahan seperti asma, basa, dan oksidator untuk melakukan motor yang menempel pada katalis. Yang ketiga, ada pembersihan mekanis. Teknik fisik seperti pengocokan getaran atau penggunaan sikat digunakan untuk menghilangkan deposit besar dari permukaan katalis. Kemudian ada stabilisasi biokatalis. Stabilitas enzim dapat ditingkatkan dengan penggunaan bahan pelindung seperti polimer yang mengandung enzim, sehingga melindungi mereka dari denaturasi akibat suhu tinggi atau medan ekstrim. Pada mikroorganisme, stabilisasi dapat dilakukan dengan mendapatkan nutrisi, menjaga lingkungan, atau menggunakan teknik seperti imobilisasi mikroorganisme pada matrix polimer. Selanjutnya ada rekayasa material. Penggunaan nanomaterial seperti nanopartikel, logam, minyak, memberikan hasil yang menjadikan dalam meningkatkan efisiensi dan ketahanan katalis. Penggunaan material komposit seperti kombinasi oksigen logam dan aromatik juga menunjukkan ketahanan lebih baik terhadap kontaminasi, sekaligus meningkatkan sifat stabilitas katalis. Selanjutnya ini ada rekayasa genetiknya. Rekayasa genetik dalam biokatalisis menawarkan peluang besar untuk menciptakan enzim atau mikroorganisme yang lebih telah dapat diaktifasi. Selain itu, pengembangan teknologi baru termasuk rekayasa material dan rekayasa genetik memberikan peluang besar untuk menciptakan katalis yang lebih tahan lama dan efisien, baik dalam aplikasi kimia maupun bioteknologi. Selanjutnya ada aplikasi industri. Efisiensi energi dan material regenerasi katalis secara efektif mengurangi kebutuhan untuk memproduksi katalis baru yang biasanya membutuhkan sumber daya, material langka, dan energi tinggi untuk diproses. Yang kedua ada pengurangan limbah. Limbah katalis bekas, terutama yang mengandung bahan beracun atau bahan berat, dapat menjadi masalah lingkungan yang serius jika tidak ditangani dengan benar. Yang ketiga ada peningkatan keberlanjutan. Keberlanjutan ini juga mendukung target global untuk menurunkan dampak lingkungan dari aktivitas industri, seperti yang diuraikan dalam komitmen terhadap perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon. Ini kemudian ada inovasi dalam teknologi katalis dan bioreaktor. Inovasi di bidang material katalis dan bioreaktor terus berkembang untuk mengatasi kendala reaktivasi. Selain itu, desain sistem bioreaktor berteknologi canggih seperti mid-batch dan continuous flow reaktor untuk memainkan peran penting dalam mengoptimalkan proses biokatalisnya. Kesimpulan, pentingnya katalis. Katalis berperan penting dalam berbagai industri, mulai dari energi hingga farmasi. Selanjutnya dampak ekonomi. Reaktivasi katalis dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan perusahaan. Dan selanjutnya ada dampak lingkungan. Proses katalitik yang tidak efisiensi dapat menghasilkan limbah yang berbahaya dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kemudian ada potensi inovasi. Pengembangan teknologi baru dalam bidang katalis dan bioreaktor dapat membuka peluang untuk menciptakan
Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Warna Yusufi. Saya ingin bertanya, apa keuntungan dari mitigasi dan regenerasi katalis? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Auliasi. Apa keuntungan dari mitigasi dan regenerasi katalis? Yaitu adalah biaya yang lebih hemat, pengurangan limbah dan gas buang, proses yang lebih stabil, waktu yang lebih singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Indonesia dengan NIM 220114. Saya akan bertanya, berikan contoh produk toksik. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aida. Contoh produk toksik. Ya. Nah, produk toksik itu contohnya ada fenol, alkohol, amonia, karbon berat seperti PB, CC, HG, senyawa